18 Agustus 2010. Siang yang tampak biasa di kota Medan, Sumatera Utara. Dan di dalam salah satu cabang Bank CIMB Niaga, karyawan dan nasabah menjalani rutinitas harian mereka dengan tenang. Suara mesin hitung uang berdesing pelan, AC berdengung, dan tawa ringan terdengar di antara meja teller. Tak seorang pun menduga bahwa dalam hitungan menit, kedamaian yang rapuh ini akan hancur berantakan oleh ledakan kekerasan yang berdarah dan terencana dengan sangat rapi. Ini bukan sekadar perampokan bank biasa. Ini adalah aksi yang disiapkan berbulan-bulan, dilatih dengan disiplin, dan dijalankan dengan kekejaman yang dingin. Sebuah operasi yang menghubungkan dunia kejahatan jalanan dengan jaringan terorisme yang sedang menguat di Indonesia saat itu. Selamat datang di Kisah Perampokan Bank CIMB Niaga Medan 2010. Aksi perampokan yang libatkan teroris. Sekelompok pria bersenjata laras panjang dan pistol. Wajah mereka tersembunyi di balik helm full face, bergerak seperti bayangan. Mereka menyerbu masuk seperti pasukan komando yang terlatih. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka meninggalkan jejak tragis di lantai bank. Jenazah seorang petugas Brimob yang gugur di posnya dan luka-luka parah para satpam yang mencoba bertahan. Ratusan juta rupiah lenyap, tapi motif di baliknya jauh lebih gelap daripada sekadar mencuri uang. Ini adalah pendanaan untuk kekerasan yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi di siang hari yang cerah itu? Bagaimana sekelompok orang bisa merencanakan aksi seberani ini di tengah kota? Dan mengapa aksi ini kemudian terungkap sebagai bagian dari jaringan terorisme? Mari kita bongkar kisah ini dari awal, pelan-pelan, dengan detail yang selama ini hanya diketahui sedikit orang. Semuanya dimulai jauh sebelum hari yang berdarah itu. Menurut penyelidikan polisi yang kemudian dilakukan secara mendalam, kelompok ini bukan kumpulan perampok amatir yang tiba-tiba muncul. Mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih besar dan terorganisir terkait dengan kelompok militan yang sedang membangun kekuatan di Aceh dan wilayah sekitarnya. Jaringan ini kemudian dikenal sebagai bagian dari kelompok yang didukung oleh figur-figur seperti Dul Matin dan kelompok yang menamakan diri Mujahidin Indonesia. Mereka telah melakukan serangkaian aksi sebelumnya untuk menggalang dana. Pada 30 April 2010, mereka merampok Bank Sumut dan membawa pulang 600 juta. Lalu pada 13 Juni, Bank BRI di Amplas digasak dengan kerugian 60 juta. Kemudian pada 13 Juli, Money Changer di Belawan digulung dan menghasilkan 97 juta. Uang-uang itu bukan untuk dibelanjakan secara boros atau untuk hidup mewah. Uang itu dikumpulkan secara sistematis untuk membeli senjata, mendanai pelatihan, dan mendukung rencana aksi teror yang lebih besar di masa depan. Senjata yang mereka gunakan: senapan serbu otomatis yang mematikan, menimbulkan kecurigaan kuat di kalangan penyidik. Dugaan yang berkembang adalah bahwa senjata-senjata itu merupakan sisa-sisa konflik panjang di Aceh atau senjata selundupan yang berhasil masuk ke tangan kelompok ini. Profesionalisme mereka terlihat jelas dari persiapan yang sangat matang. Sepeda motor bebek dan matic yang sudah disiapkan di luar, sarung goni tebal untuk membawa uang, helm full face yang menutupi seluruh wajah, sarung tangan yang mencegah sidik jari, dan penutup wajah tambahan yang menyembunyikan identitas sepenuhnya.
Hari itu, suasana di Bank CIMB Niaga Cabang Aksara tampak normal seperti hari-hari biasa. Tak ada yang curiga. Tak ada yang merasakan bahwa kematian sudah menunggu di depan pintu. Tepat pukul 11.45 WIB, Laras keheningan panjang, itu hancur berkeping-keping. Sekitar 16 orang berbondong-bondong turun dari sepeda motor bebek dan matic yang tiba-tiba memadati depan bank. Semuanya mengenakan helm full face, jaket tebal berwarna gelap, sarung tangan, dan penutup wajah. Beberapa membawa senapan laras panjang yang sudah siap tembak di tangan. Yang lain memegang pistol. Mereka bergerak seperti pasukan khusus, cepat, terlatih, tanpa ragu, tanpa bicara yang tidak perlu. 2 hingga 3 pelaku langsung menembak ke arah Brigadir Immanuel Simanjuntak. Tembakan pertama menggema keras di siang bolong. Petugas Brimob yang sedang bertugas itu roboh seketika. Tubuhnya terjatuh di depan pintu bank. Pelaku utama menerobos masuk ke dalam ruangan bank sambil berteriak keras dengan suara yang dingin dan mengancam, "Ini perampokan. Semua diam, jangan gerak, tangan di atas." Mereka melompati meja teller dengan gesit seperti atlet, mengacungkan senjata ke wajah karyawan yang ketakutan setengah mati. Beberapa karyawan langsung berjongkok di bawah meja. Yang lain membeku di tempat. Wajah mereka pucat pasi. Satpam Fahmi dan Mujdiantoro mencoba melawan. Mereka berteriak dan berusaha menghadang. Tembakan balasan menyusul dengan cepat. Keduanya terkena peluru. Jeritan nasabah dan karyawan memenuhi ruangan. Di tengah kepanikan yang mencekam itu, pemimpin kelompok memaksa manajer dan teller membuka brankas dengan ancaman senjata tepat di kepala. Mereka berhasil menggasak hingga 400 juta dalam bentuk tunai ke dalam sarung goni besar. Di luar, rekan-rekan mereka sudah menunggu dengan motor menyala. Mereka melompat naik satu persatu, menembakkan senjata ke udara untuk menakut-nakuti warga yang mulai berkerumun dan polisi yang mulai berdatangan. Kawanan itu melaju kencang menyusuri Jalan Aksara, menyelinap ke tengah kemacetan medan yang padat. Pada September 2010, Detasmen Khusus 88 Anti Teror turun tangan secara besar-besaran. Mereka menangkap puluhan tersangka. Beberapa tewas dalam baku tembak yang sengit, termasuk 3 pelaku utama. Foto-foto tersangka yang ditunjukkan Kapolri saat itu cocok sempurna dengan pelaku yang terekam CCTV di Bank CIMB Niaga. Kapolri saat itu, Jenderal Bambang Hendar Sodanuri, secara terbuka menyatakan bahwa aksi ini bukan tindak pidana biasa. Aksi itu dilakukan untuk menggalang dana terkait kegiatan terorisme di Indonesia. Uang tersebut dipergunakan untuk membantu dana kegiatan terorisme dan pembelian senjata api agar aksi terorisme dapat berjalan lancar. Tragedi ini menewaskan 1 nyawa polisi yang bertugas dengan setia, melukai 2 satpam yang mencoba melindungi bank, dan meninggalkan bekas trauma mendalam bagi karyawan bank serta masyarakat Medan. Namun, respons cepat aparat keamanan menunjukkan komitmen negara dalam memberantas terorisme. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga tentang kerentanan sektor keuangan, pentingnya keamanan bank yang lebih ketat, dan bagaimana kejahatan terorganisir bisa menyatu dengan ekstremisme.
Kisah ini mengingatkan kita, kewaspadaan harus selalu ada, karena ancaman bisa datang kapan saja, di tempat yang paling tidak terduga.